Shalom, selamat pagi. Saya ucapkan bersama dengan anak Tuhan yang ada di tempat ini, dengan anak Tuhan yang ada di rumah. Kita patut bersyukur pagi hari ini kita boleh ada masuk dalam ibadah Jumat Agung. Seluruh anak Tuhan, umat Tuhan merayakan hari kematian kita Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, waktu yang Tuhan boleh beri pagi hari ini, kita boleh sama-sama bersyukur betapa hebat kuasa Tuhan, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita, sehingga pagi hari ini kita akan masuk dalam ibadah. Mari dengan kasih saya jemput kita bangkit berdiri, kita angkat pujian serta penyembahan. Ya Yesus telah mati bagi sama-sama katakan, ya
yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Kita Tuhan pimpin. Minta Tuhan pimpin. Ini kebaktian Rohmu tolong pimpin sampai penghabisan. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan di pagi hari yang indah ini untuk kasih setia Tuhan yang masih terus kami nikmati dan kami rasakan. Terima kasih untuk penjagaan perlindungan Tuhan di sepanjang malam yang sudah berlalu, di mana kami boleh tidur dan beristirahat. Pagi hari ini kami boleh menikmati lagi napas kehidupan yang kami aminkan semua berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau mengadakan ibadah, walaupun ibadah dalam bentuk online, karena keterbatasan Tuhan dan karena himbauan dari pemerintah. Untuk itu Bapa, kami mohon pertolongan dan campur tangan Tuhan terjadi di dalam kami, sehingga ibadah ini akan sampai ke jemaat-jemaat, bahkan sampai ke semua orang yang membuka channel kami, sehingga banyak orang diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat hamba-hambamu yang terlibat dalam pelayanan, baik dia sebagai worship leader, pemain musik maupun singer. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, biar mereka mampu mengarahkan kami untuk masuk hadirat Tuhan, sehingga benar-benar ibadah ini akan berkenan kepada Tuhan. Secara khusus kami serahkan hamba-Mu yang akan menjadi seorang berkat pada ibadah pagi siang hari ini. Dia adalah manusia biasa Bapa. Mari Engkau taruh firman di dalam hatinya, agar firman itu bisa keluar dari mulutnya untuk menjadi berkat bagi kami, mengubahkan hidup kami, memberkati kami, dan memulihkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tahu banyak yang pulang senang bila kami duduk diam di kaki Tuhan, terutama kuasa kegelapan yang mau mencuri perhatian kami. Untuk itu kami bersatu hati, kami putuskan, kami orakan dia, kami usir di dalam nama Yesus, sehingga kami ada kebebasan, kami ada sukacita untuk beribadah. Secara khusus kami undang Roh Kudus mengalir di tempat ini, mengurapi kami semua, mengalir di rumah jemaat-jemaat, mengurapi semua jemaat, agar supaya ada sukacita, damai sejahtera di mana kami berada. Dalam nama Yesus kami buka ibadah Jumat Agung ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan shalom. Shalom. Ada sukacita? Apa kabar saudara? Dahsyat luar biasa Allah kita, Allah yang dahsyat, Allah kita Allah yang luar biasa. Ketika kita memuji memuliakan nama Tuhan, membesarkan akan nama Tuhan, Dia bertahta di atas puji-pujian, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Amin. Tidak berlambatan. Mari anak-anak Tuhan yang ada di rumah dengan kita yang ada di sini bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, meninggikan Tuhan, sebab Dia yang layak kita puji. Dengan kasih kita angkat pujian yang dirang-dirang. Pengharapanku hanya Yesus saja. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Pengharapanku benar hanya Yesus saja.
Yesus saja yang mati atas Golgota. Amin. Dia gembala, dia gembala jiwamu yang sembuh. Amin. Yesus dia harapanku. Pengharapanku hanya Yesus saja. Harapanku oh hanya Yesus saja. Amin. Haleluya. Di atas Golgota dia gembala, dia gembala oh jiwaku yang sungguh. Yesus dia harapanku. Amin. Yesus harapan jiwaku. Harapan jiwaku. Benar engkau Yesus harapan jiwaku. Amin. Lepas dosaku dia pohon selamat. Dia pohon selamat orang kesenanganku. Yesus amin. Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus lepas dosaku. Dia pohon selamat. Amin. Haleluya. Orang kesenanganku. Yesus dia harapanku. Saya ingin bertemu dengan Yesus. Amin. Bertemu oh dengan Dia. Benar Tuhan. Kami ingin bertemu dengan Tuhan. Di pagi hari ini kami rindu memandang wajah-Mu. Berjalan dalam dunia yang fana. Saya ingin bertemu dengannya. Saya ingin bertemu dengan Yesus. Amin. Saya ingin bertemu oh dengan Yesus. Saya ingin memandang wajah-Nya. Saya lelah berjalan haleluya dalam dunia yang fana. Saya ingin bertemu dengannya. Saya ingin bertemu dengannya. Amin. Saya ingin bertemu dengannya. Saya ingin bertemu dengannya. Saya ingin bertemu dengannya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Engkau sungguh Allah yang luar biasa. Kiranya puji-pujian kita menyenangkan hati Tuhan. Hati Tuhan disenangkan ketika kita memuji memuliakan nama Tuhan. Mari siapkan hati kita, Bapak Ibu yang ada di rumah bersama dengan kami yang ada di tempat ini. Buka hati, masuk lebih dalam lagi, menikmati berkat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kekuatan kita. Firman Tuhan adalah terang di dalam kehidupan kita. Engkau sungguh Allah yang luar biasa. Engkau sungguh Allah yang dahsyat Tuhan. Oh haleluya, betapa besar kasih-Mu, pengampunan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih untuk segala pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Betapa
menginginkan Tuhan bahwa besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Kami terpelihara oleh kasih Tuhan sampai pada pagi hari ini. Dan karenanya kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih untuk waktu yang baik. Terima kasih untuk kesempatan yang indah yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami sebagai jemaat Tuhan. Kami boleh masuk di dalam persekutuan beribadah. Sekalipun kami tidak harus berkumpul Tuhan, tidak harus bertatap muka langsung, tetapi kami tahu Bapa bahwa sungguh Engkau Allah yang luar biasa, dan setiap janji Allah tergenapkan di dalam kehidupan kami semua. Bahwa setiap orang yang memelihara persekutuan dengan Tuhan pasti akan menikmati berkat Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Kami sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Kami percaya pujian kami naik menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan kini saatnya Tuhan, kami telah siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan di dalam tuntunan urapan kuasa Roh Kudus. Ambil alih dari awal pertengahan hingga tamatnya, supaya firman Tuhan diberitakan, nama Tuhan dipermuliakan, dan kami semua diberkati. Hamba-Mu tidak punya apa-apa Tuhan, karena itu hamba mohon pengurapan kuasa yang daripada Tuhan. Biar kiranya Engkau Tuhan ditinggikan di dalam pemberitaan firman Tuhan. Engkau dipermuliakan dalam pemberitaan firman Tuhan, supaya kami semua boleh mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Setiap hati yang telah siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan, kami percaya berkat Tuhan akan menjadi bagian kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur dan kami siap untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, menikmatinya dan melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Selamat bertemu di dalam kasih Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya di hari kita memperingati kematian Yesus, ya, kita semua tetap menikmati sukacita, kita semua tetap menikmati berkat sampai pada hari ini. Saya terlalu yakin bahwa situasi dan keadaan boleh menyebabkan kita tidak berkumpul, tetapi kasih Tuhan, berkat Tuhan, ya, akan senantiasa menjadi bagian dan menjangkau seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Roma pasalnya yang kelima. Kita akan membaca ayatnya yang ke-8. Sekali lagi, Roma pasalnya yang kelima, ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Haleluya. Yang berbahagia yaitu mereka yang membaca, menerima, dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita tidak pernah menyangka, ya, akan memperingati hari kematian Tuhan, ya, Jumat Agung di tahun ini dalam kondisi seperti ini. Tetapi yang harus kita percayai, yang harus kita imani, bahwa kasih Tuhan tetap, kasih Allah kekal di dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya, mengingat hari-hari yang lalu, ya, mungkin mengingat
ya waktu-waktu yang sudah lewat, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, waktu dan kesempatan yang baik ya bisa terbuang dengan sia-sia ya, karena tidak terdorong oleh situasi ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tetapi hari-hari ini kita bersyukur ya, gereja memang harus ditutup oleh karena keadaan, tetapi kita sungguh mengucap syukur kepada Tuhan karena di situasi sekarang ini membuat anak-anak Tuhan jauh lebih bersemangat lagi untuk mencari Tuhan dan menggunakan waktu-waktu yang ada untuk bersekutu dengan Tuhan ya. Haleluya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Yesus mati bagi saya dan saudara. Ini menunjukkan bahwa kasih sayang Tuhan itu sangatlah besar ya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Alkitab menuliskan ya, di dalam pembacaan firman Tuhan yang kita lihat ya pada pagi hari ini ya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ayat yang ke-7 disebutkan, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Untuk orang yang benar tidak ada orang yang bersedia mati, tetapi untuk orang yang baik mungkin ada orang yang berani mati. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang dilakukan Allah kita ya, berlawanan dengan apa yang akan dilakukan oleh manusia. Karena kasihnya manusia ya, itu apa yang saudara dikasih oleh Tuhan sangat berkaitan dengan apa yang akan dilakukan orang terhadapnya. Tetapi Yesus menyatakan kasihnya kepada manusia, disebutkan di dalam pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, bahwa kita mendapat kasih ya dari Allah melalui kematian Yesus Kristus, justru ketika hidup kita belum baik, justru ketika hidup kita jauh dari kehendak Allah, justru ketika kita hidup di dalam dosa, Allah menunjukkan kasih-Nya melalui kematian anaknya Yesus Kristus yang hari ini kita rayakan. Kalau kita baca firman Tuhan menjelang kematian Yesus, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, 2 hari sebelum kematian Yesus, dia turun ke apa saudara? Ya, dan disambut dengan ya sangat meriah ya, saudara dikasih oleh Tuhan ya, dengan baju mereka dialaskan untuk dilewati oleh Yesus ya. Mereka menyediakan palem dalam menyambut kemeriahan ya Yesus sebagai raja ya, saudara dikasih oleh Tuhan. Dan saya berpikir begini, saudara dikasih oleh Tuhan ya, mereka menyambut Yesus ya, mereka mengagungkan Yesus sebagai raja ya, cuma satu kali, satu hari sebelum ya Yesus harus dihukum. Dan luar biasa saudara yang kekasih di dalam Tuhan, orang yang dikasihi Yesus, orang itu jugalah yang menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Tetapi itulah kasih karunia Allah. Maka firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul, bukti kasih Allah bagi manusia. Banyak orang berpikir hari-hari ini tuh kasih Tuhan mulai hilang. Kenapa? Ya saudara dikasih oleh Tuhan, karena ini virus corona sungguh luar biasa, menimbulkan ketakutan, kecemasan ya, kekhawatiran yang luar biasa. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk tahu kasih Yesus yang besar ya,
yang terbukti bagi manusia, dan itu masih relevan sampai hari ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bukan cuma diukur ya dari bentuk kasih sayangnya Tuhan ya, cuma ada sayang-sayang orang. Karena memang saudara yang dikasih oleh Tuhan, dasarnya manusia ini cuma suka disayang-sayang. Amin saudara. Ya. Biar salah cuma mau dan minta disayang. Biar semua lakukan pelanggaran cuma tuntut dan minta disayang. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, model kasih sayangnya manusia berbeda dengan model kasih sayangnya Tuhan. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan. Karena model kasih sayangnya manusia sekali lagi biasanya memaklumi. Tetapi model kasih sayangnya Tuhan itu mengajar, menuntun, memperbaiki supaya kita sungguh-sungguh hidup sebagai anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa keadaan ini juga menunjukkan betapa Allah sangat dan sedang menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sudah tidak bisa lagi dipungkiri. Hari-hari sebelum ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, kita harus mengakui bahwa gereja mungkin dibuka, kesempatan mungkin beribadah itu sangat ya saudara yang dikasih oleh Tuhan ya bebas. Tetapi orang yang meresponnya ya, jemaat yang menanggapinya sedikit ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan itu memulihkan hatinya Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena itu Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada dunia ini dengan cara ya seperti ini saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan saya lihat saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang sedang dibuat oleh Tuhan itu ya sangat bermanfaat ya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita lihat banyak siaran di mana saja saudara, orang ya dengan semangatnya, biar pulang di rumah dorong semangat ibadah ya. Biar saudara yang dikasih oleh Tuhan sepertinya tidak terlalu bebas, tetapi mereka menjalin ya persekutuan intim dengan Tuhan lebih baik lagi hari-hari ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita lihat yang bacaan firman Tuhan malam ini. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan puji, dan tahan puji menimbulkan pengharapan. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukti kasih Allah nyata bagi orang percaya hari-hari ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam pembacaan kita dikatakan dalam penderitaan pun ya, hidup kita semakin bermegah ya, dalam kesengsaraan bermegah ya saudara kekasih di dalam Tuhan. Dan ini yang sedang terjadi hari-hari ini ya. Ibadah di gereja sudah dilarang, tetapi ibadah di rumah ya kita semakin menikmati, kita semakin menyukai saudara kekasih di dalam Tuhan waktu-waktu untuk beribadah hari-hari ini ya. Ya saudara dikasih oleh Tuhan, mungkin ya dulu mau datang ibadah malas, tapi sekarang orang mau lihat jam sudah berapa ini, semua mulai itu ibadah ya lewat online ya. So mulai ibadah di sini ya. Tuh pengkhotbah ini ya. So mulai jam ini tuh orang kurang tahu ya. Tuh
jam ini pendeta ini yang khotbah, jam ini pendeta ini yang khotbah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bukankah itu tandanya bahwa kasih Allah terbukti di dalam kehidupan kita? Dia mengubah, dia memperbaharui hati dan roh kita sehingga kita tanggap dengan kasih Allah. Pengorbanan Yesus, kematian Yesus yang sedang kita peringati hari ini membuktikan bahwa kasih Tuhan ya sungguh ajaib dan luar biasa menjadi bagian kita sampai pada pagi hari ini. Karena Alkitab katakan, saudara dikasih oleh Tuhan, di tengah kesengsaraan justru kita menjadi apa, saudara? Menjadi tekun ya. Ayat yang kedua dikatakan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kita bermegah karena sekalipun ada kesengsaraan, ada penderitaan, ada tekanan yang harus kita hadapi hari-hari ini, tetapi pengharapan untuk menikmati kemuliaan Allah semakin teguh, dan ini ya mendorong kita menjadi tekun. Pengharapan kita kepada kemuliaan Allah mendorong kita untuk menjadi tekun. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kasih Allah telah membuat kita mampu berada di kondisi sulit. Kasih Allah telah menolong kita untuk menjadi tekun di dalam situasi yang berat ini. Karena itu bersyukurlah, merasa banggalah, karena kasih Allah kita terbukti bagi kita sampai pada pagi hari ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bukti kasih Allah ya. Kita lihat di dalam ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7 dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bukti kasih Allah yaitu dengan mengaruniakan Roh Kudus untuk meneguhkan keyakinan kita kepada kasih Allah yang besar itu, kasih Allah yang selalu terbukti itu. Saudara, saya percaya hanya oleh karena kasih Allah maka kita semua sampai pada pagi hari ini tetap menikmati sukacita, tetap bersyukur, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetap menantikan, tetap merindukan lawatan Allah, tetap menginginkan menikmati firman Allah. Seberapa banyak kita yang ada dan siap dan tetap menikmati kebenaran firman Tuhan. Saya percaya janji Allah, berkat firman Allah, lawatan Allah, kemenangan dari kekuatan Injil itu akan terus menyertai kita, menjadi bagian kita. Sampai berapa lama lagi ini virus ini, saudara, ya, ada ya di tengah-tengah bangsa ini dan berada di sekitar kita. Yakinlah bahwa kasih Tuhan kita melebihi ya situasi dan keadaan yang kita hadapi. Karena itu jangan takut. Kalaupun ada rasa takut, ada rasa cemas, ingat kepada kasih Allah. Amin. Ingat saja akan kasih Allah, karena Dia mau mati bagi kita. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, Dia menjadikan kita orang benar, dan orang benar akan hidup oleh iman, dan iman orang benar yaitu dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Anak cucu kita, janji firman Tuhan, tidak akan meminta-minta. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, biar kiranya di hari-hari ini kita terus membangun
membangun persekutuan kita dengan tekun, dengan penuh semangat. Karena kita yakin bahwa kasih Allah yang besar itu akan terus menjadi bagian kita. Karena memang kasih Allah itu selalu terbukti, ya. Sampai pada pagi hari ini kita terpelihara, ada sebagaimana kita ada, itu bukti kasih Allah. Dan kalau kita masih berdosa sudah dikasihi Allah, apalagi ketika kita merespon hidup di dalam kebenaran Allah, hidup dengan selalu membaca firman, selalu merenungkan firman, menjadikan firman sebagai patokan hidup kita, maka saya percaya saudara yang dikasih oleh Tuhan, janji perlindungan Tuhan, ya. Mazmur 91, ya saudara dikasih oleh Tuhan, di sebelah kiri ya ada yang rebah berapa, ya, di sebelah kanan ada yang rebah berapa, tetapi perlindungan Tuhan akan menjadikan kita tetap berdiri tegak sambil memandang kepada kasih Allah, dan berkat pemeliharaan Tuhan pasti akan menjadi bagian kita sampai kasih karunia Tuhan tetap selama-lamanya kita imani menjadi bagian kita semua. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dengan memperingati hari kematian Yesus, biar senantiasa kita membangkitkan iman dan pengharapan kita, dan jadikan kematian Yesus satu motivasi bagi kita untuk tetap setia, untuk tetap tekun, untuk tetap taat. Biar berkat Tuhan menjadi bagian kita semua. Amin firman Tuhan. Dan sebelum kita masuk dalam perjamuan asa yang kudus, mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sungguh kami percaya bahwa kasih Tuhan terbukti menjadi bagian kami sampai pada hari ini. Situasi dan keadaan di sekitar kami boleh berubah-ubah, tetapi kasih Tuhan, setianya Tuhan senantiasa menyertai dan menjadi bagian kami semua. Terima kasih Bapa untuk perhatian Tuhan yang tetap menjadi bagian kami sampai pada pagi hari ini. Kami kuat, kami sehat, kami ada sebagaimana kami ada. Itu bukti kasih Tuhan. Biar kami sebagai anak-anak Tuhan yang hidup hari-hari ini tetap menunjukkan pengharapan kami, keyakinan iman kami, bahwa janji kasih Tuhan akan selalu menjadi bagian kami. Apapun bagaimanapun juga keadaan kami tahu itulah bukti kasih Tuhan yang sedang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, meteraikan kiranya kebenaran firman Tuhan ini di dalam seluruh kehidupan kami Bapa, yang membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, supaya kebenaran ini Bapa memerdekakan kami, biar kebenaran ini meneguhkan kami, dan biar kebenaran ini Tuhan menopang kami untuk tetap berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Kami akan masuk di dalam perjamuan asa yang kudus. Roh Kudus menuntun, Roh Kudus mengurapi, dan biar Allah bekerja seturut dengan kehendak-Mu dalam pelayanan perjamuan asa yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam perjamuan asa yang kudus. Mari kita persiapkan seluruh kehidupan kita semua. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam perjamuan asa yang kudus. Dan mari dengan kasih saya jemput kita semua untuk berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman. Pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Firman Tuhan 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 30 berkata, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk masuk di dalam perjamuan asa yang kudus. Tuhan, persiapkan kami secara sungguh-sungguh, baik kami hamba-hamba Tuhan yang masuk di dalam pelayanan ini, maupun seluruh jemaat Tuhan yang ada, supaya sungguh-sungguh arti dan kuasa dari perjamuan asa yang kudus menjadi bagian di dalam kehidupan kami semua. Karena itu Bapa, persiapkan kami secara sungguh-sungguh, biar kuasa Tuhan yang besar menyertai pelayanan perjamuan yang kudus ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk masuk di dalam perjamuan asa yang kudus ini. Haleluya, haleluya, amin. Kepada pelayanan perjamuan asa yang kudus yang sudah dipersiapkan untuk maju ke depan. Inilah roti sebagai gambaran tubuh Kristus bagi kami.
Jemaat pegang roti dengan tangan kanan, dinaikkan ke atas dan dengarkan firman Tuhan. Karena itu saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bangun berdiri. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebagaimana Tuhan Yesus Kristus mengatakan kepada murid-muridnya, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Maka sebagai hamba Tuhan, saya mengatakan dengan iman, makanlah. Haleluya. Kita angkat cawan dengan tangan kita, menaikkan ke atas, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara-saudara, sebagaimana Tuhan Yesus Kristus mengatakan kepada murid-muridnya, ambillah, minumlah, inilah darahku. Maka sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya mengatakan dengan iman, minumlah. Haleluya. Kita akan masuk di dalam doa. Nyanyikan pujian kasih Allahku sungguh telah terbukti. Haleluya.
Kami sungguh bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan pagi hari ini, karena kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan kami, yang telah memotivasi kami, dan yang telah memberkati kami. Kami sangat bersyukur kepadamu Bapa. Sungguh Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami. Engkau menyatakan kasih-Mu Bapa dengan pengorbananmu, dengan penebusanmu, dengan pemeliharaan dan pembelaan Tuhan yang terus kami nikmati sampai pada pagi hari ini. Kami boleh Tuhan memperingati kematian Yesus dengan kami mengikuti perjamuan asa yang kudus. Tuhan, terima kasih untuk kasih Tuhan yang besar ini. Terima kasih untuk pengampunan-Mu bagi kami Tuhan. Dan kami mohon di dalam nama Yesus, Tuhan pimpin dan tuntun hidup kami dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Supaya di hari-hari ini Tuhan kami belajar untuk hidup seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Biar hari-hari ini Tuhan kami belajar untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan dalam rencana Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwa hari-hari ini kami harus menghadapi kesulitan, kami harus menghadapi kesukaran, tetapi kami tahu Tuhan bahwa ini pun bagian dari kasih Allah yang sedang Tuhan nyatakan bagi kami, karena Tuhan mau kami datang kepada Tuhan. Tuhan mau kami tunduk kepada Tuhan. Kami mau Tuhan kami berjalan di dalam ketaatan penuh kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan mau kami menyerah sepenuh kepada tuntunan dan pimpinan Tuhan di dalam hidup ini. Karena itu Bapa, kami mohon peganglah tangan kami Tuhan. Tuntun langkah hidup kami Bapa. Kami mohon di dalam nama Yesus, pelihara hati kami Bapa dan teguhkan iman kami, supaya kami tidak menjadi goyah di hari-hari ini, tetapi mata kami Bapa tetap tertuju kepada Tuhan yang sungguh kami percaya sangat amat mengasihi kami. Terima kasih untuk perjamuan asa yang kudus yang telah mendorong kami untuk mengingat kembali, merenungkan kembali penderitaan Yesus bagi penebusan kami, bagi pengampunan kami, bagi keselamatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami percaya Tuhan, kuasa kemenangan dari perjamuan asa yang kudus menjadi bagian kami. Setiap belenggu dilepaskan, setiap beban ditanggalkan, setiap penyakit disembuhkan, setiap kelemahan-kelemahan sudah diubahkan, digantikan dengan kekuatan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan perjalanan hidup kami selanjutnya tetap di dalam tangan Tuhan, tetap di dalam tuntunan pimpinan Tuhan. Kami terlalu yakin dan percaya bahwa janji Allah ya dan amin bagi kami. Terima kasih banyak Bapa. Keberkatan yang luar biasa dari Tuhan menjadi bagian semua jemaat Tuhan, menjadi bagian setiap mereka yang mengikuti ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga, dan selanjutnya kami tetap menyerahkan hari-hari kami bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan untuk berkemenangan bersama dengan Tuhan. Karena itu Bapa, sertai kami senantiasa. Kami berdoa dan memberkati bangsa dan negara ini. Kami berdoa dan memberkati semua rakyat yang ada di tengah bangsa ini. Semua kesukaran dan kesulitan terjadi ini oleh karena Tuhan mengasihi kami. Karena itu Bapa, beri kami hati rendah untuk menyikapi secara benar kasih Allah ini, supaya kami tidak menjadi lemah Tuhan, supaya kami tidak menjadi bimbang, tetapi kami semakin kuat bergantung kepada Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk berkat rohani,
yang sudah kami nikmati melalui ibadah memperingati kematian Yesus hari ini. Dan kami tahu Tuhan, kasih Tuhan yang besar akan menyertai kami di sepanjang hari ini dan menyertai kami sepanjang hidup kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan dan kami mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, angkat imanmu kepada Tuhan dan terimalah berkat kasih dari Allah Bapa di surga, anugerahnya di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manis dikerjakan oleh Roh Kudus akan terus menuntun, menyertai dan menghibur kita sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua menjemput setiap orang yang percaya dan setia pada hari Maranatha. Bapa, terima kasih. Bapa